Jelas tudingan Sylvester bahwa dalam kasus ijazah Jokowi ada Partai Biru yang inginkan anaknya gantikan Gibran. Kemungkinan besar adalah Demokrat dan AHY. Ini sangat parah dan bisa pecah belah hubungan baik Gerindra dengan Demokrat atau Prabowo dengan AHY. Ini seolah bisa membuktikan bahwa relawan yang satu ini adalah yang sebenarnya jago memecah belah. Apa emang agenda relawan atau yang emang instruksi dari Jokowi? Klunya ini baju biru, kemudian juga partai politik yang kalah pilpres. Menurut Anda siapa partai politik ya? Karena kan kalau dilihat yang warna biru ini kan bukan yang bukan yang kalah pilpres ya, maaf ya. Yang di dalam koalisi kami lah. Oke, silakan Mas Toto. Lebih jelas lagi itu. Tokoh politiknya bisa jadi adalah yang kemarin kalah pilpres tentunya. Kalah pilpres. Ya kan, yang kedua yang tidak mau Prabowo Gibran berhasil, kalau bisa putus di tengah jalan, atau yang nantinya untuk konsumsi 2029. Klub biru ini artinya partai politik. Ya, bisa jadi partai politik, dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calon. Berbeda lagi aktornya, karena yang dikatakan bukan yang kalah pilpres, tapi yang ada dalam bagian koalisi. Warnanya biru, mantan petinggi negeri, anaknya ingin dijadikan pengganti. Kan kemudian orang mengarah pada Partai Demokrat. Tetapi apapun itu, Bang Sylvester, ketika kemudian narasi seperti itu, yang kasihan Pak Prabowo. Ya. Ini kan seakan-akan meragukan kapasitas kepemimpinan seorang Prabowo untuk menjaga kondusivitas antar aktornya. Untuk kemudian bisa menegur pihak-pihak yang ada sebagai musuh dalam selimut. Ini yang akhirnya bisa merenggangkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau Bang Sylvester atau teman-teman lain yang menuding seperti itu dianggap sebagai representasi suara Pak Jokowi. Ini sangat tidak Pak Jokowi. Kalau memang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, hadapi secara hukum, otomatis nanti ujungnya akan menjadi sebuah kemenangan kok. Cara Pak Jokowi juga menurut saya masih elegan yang dilakukan hari ini misalnya. Ketika sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh. Dan tapi Anda berani menyebutkan, Bung Sylvester, partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? Saya pikir saya nggak perlu sebutkan, masyarakat udah tahu itu, ya kan. Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Ini kan konyol. Ngapain sih Anda sampai mengatakan itu? Padahal ini kan proses hukum. Karena apa? Orang menuduh tanpa bukti, ya kan? Makanya Pak Jokowi dan kami, teman-teman itu melaporkan. Bicara Demokrat mungkin saja berbicara AHY dan mungkin bisa saja dikaitkan dengan masa lalu Demokrat dengan Pak Jokowi, terutama dalam konteks perebutan kursi ketua umum Demokrat kan memang tidak terlalu baik. Ada nuansa konflik di masa lalu. Tapi menurut saya ini entah apapun kebenarannya, kita kan nggak bisa ya kemudian membuktikan ini. Tapi yang jelas kalau benar ini terjadi, menurut saya yang paling jatuh adalah kewibawaan Pak Prabowo. Intinya bahwa tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya sama dengan tuduhan mengenai pemaksulan. Terus tuduhan matahari kembar. Dan kemarin isu Indonesia gelap itu, ya kan? Nah, ini kan dimainkan oleh, ya saya bilang tadi, para petinggi negara ini yang dulu yang orang-orangnya kalah di pilpres, ya kan? Terus yang kedua adalah orang-orang yang diberangus nih, organisasi terlarangnya HTI, FPI, termasuk yang orang ingin bermain di 2029. Tapi ini ada buktinya, Bung Sylvester? Ada, kalau umpama kayak isu matahari, isu demo-demo Indonesia gelap sudah terbukti. Yang saya kritisi dari Bang Sylvester dalam konteks merespon kritik-kritik seperti ini adalah jangan campur adukan dengan istilah yang tadi Bang Sylvester sudah sebutkan sendiri, ad hominem. Bahwa ketika ada sebuah isu ingin kita uji bersama, baik sifatnya hukum atau sifatnya politik, langsung dikaitkan dengan pihak yang kalah pilpres. Saya pernah berdebat keras dengan Bang Sylvester terkait dengan isu pemakzulan dari Forum Purnawirawan, itu dikaitkan dengan yang kalah pilpres. Tadi saya jadi bingung sendiri nih. Pak Jokowi itu biasa menggunakan pihak ketiga untuk menyuarakan sebuah fakta atau informasi yang beliau ketahui. Saya agak kaget Pak Jokowi mengomentari seperti ini dan kemudian diteruskan dengan bahasa yang lebih spekulatif oleh para relawannya. Yang terjadi adalah sekarang seakan-akan Pak Jokowi punya musuh baru lagi nambah. Entah yang namanya Partai Biru, mantan petinggi negeri, anaknya yang dituduh untuk menggantikan. Jangan sampai loh,
Orang sudah pensiun, akhirnya dipenuhi Oke. oleh energi untuk menjawab isu-isu seperti ini, apalagi harus Oke, baik. menambah musuh. Itu Baik. saya pikir masukan buat Siap. teman-teman relawan Jokowi. Saya ingin- Yang sebelah ini memaki-maki Pak Jokowi, adili Jokowi, sampai bilang PKI nggak mau dipimpin oleh monyet. Itu kan ad hominem gitu. Jadi jangan menuduh kami, tapi kami ini hanya membalas gitu loh. Saya Daripada ingin tuduhan-tuduhan mengatakan ini. gini. Jadi Oke. jangan membela Baik, baik. membabi buta juga, karena Baik. Anda termasuk bagian Saya- dari situ gitu. Baik, saya ingin ke, mohon maaf. Saya tahu persis. Enggak, bukan. Saya sudah Masalahnya, menanyakan Pak Muldoko. Bukan. Saya tanya Pak Masalahnya, Muldoko, Anda di order Pak pernah- Jokowi tidak? Pernah nggak Oke. Pak Ya, Muldoko saya kasih tahu. dipanggil oleh Baik. Pak Dan Jokowi? Pak AHY Baik. dipanggil Bukan. Pak Jokowi Bentar, di Istana Bisa nggak saya Bogor. jelaskan? Baik, kita kembali Makanya ke AHY isunya. dikasih Bukan. menteri Baik. oleh Pak Jokowi. Baik, silakan Pak Sili, Muazzam. tolong Ya. Ada sebuah isu yang Anda bisa kemudian counter secara hukum, counter secara politik dengan objektif dan bijaksana, tapi Anda generalisasi kemudian misal, oke yang bicara pemakzulan Anda yang kalah pilpres, yang kalah pilpres banyak, Banyak. dan tidak semua berpolitik, yang kalah pilpres sedang bekerja, meneruskan kemudian pekerjaannya dan mungkin mengkritisi dengan nalarnya. Yang kedua, ketika Anda berbicara mengenai isu ijazah palsu, lalu dikaitkan dengan partai politik warna biru, mantan petinggi negeri. Poin saya adalah Anda kok seakan-akan mungkin karena rasa cinta yang Baik, luar Mas biasa Otto. kepada Jokowi untuk Bisa membela, jadi. tapi kemudian bersikap Baik. melebihi bahkan Pak Prabowo sendiri yang sangat menghormati seluruh mantan petinggi negeri Baik. dan bahkan menghormati siapapun yang kalah pilpres.